Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini Om Dedek. Nah, Om Dedek ini pernah berprofesi sebagai driver ojek online, jadi dan tinggal di wilayah Sukabumi. Sedangkan Om Dedek ini biasanya mangkal pakai mobil itu di kawasan sekitar Bogor ya Om ya. Oke. Jadi pas lagi ceritanya lagi ngalong waktu itu ya. Betul, lagi ngalong, karena kan saya gabung ke Grab itu kan ke Gokar itu tahun 2020, awal 2020 Januari 2020 lah sebenarnya menarik. Mulai gabung ke Gokar itu. Jadi tinggal di? Saya tinggal di Sukabumi. Tinggal di Sukabumi. Iya. Terus mangkalnya biasanya kan ada pangkalan kayak gitu. Ya, di Bogor. Bogor. Daerah mana? Di daerah namanya Botani, itu dekat terminal Baranang Siang itu. Persis Baranang Siang dengan Botani itu dekat-dekat aja. Cuma jarak berapa meter kok itu. Tapi enggak, maksudnya enggak setiap hari atau kan setiap hari. Jadi kan ada yang kadang, maaf nggih, ada beberapa teman itu yang pakai mobil itu pagi berangkat, nanti sore pulang. Pagi kalau yang jenengan atau yang durasi? Saya 24 jam. 24 jam karena jadi kita sudah bawa persiapan tempur berupa baju gitu kan, baju ganti kita bawa. Jadi memang kita niat untuk ngalong gitu kan. Oh, ngalong bahasanya ngalong. Orang sebutan kita tuh ngalong. Jadi tidur di mobil. Jadi mandi di pom bensin. Tidur di mobil ya seperti itulah. Jadi kegiatan kita hari-hari cuma di mobil, rumah kita di mobil gitu. Jadi prepare untuk pakaian beberapa hari ke depan. Betul. Udah ready. Udah ready semuanya. Enggak, tapi tetap ada pangkalannya. Ada pangkalannya, ada. Enggak, maksudnya kan ada yang beberapa kali lihat teman-teman itu kan kadang menyendiri. Betul. Di bawah pohon, di depan warung gitu kan. Betul. Kalau itu ada. Kita ada komunitasnya juga. Kita ada komunitasnya, jadi kita memang kumpul di situ dengan teman-teman semuanya mencari penumpang. Karena gini, kalau di Bogor itu sebelum pandemi itu awal-awal Januari sebelum pandemi itu penumpang dari Jawa itu kan datangnya jam 2, jam 3 pagi Om. Yang naik kereta? Tidak naik bis. Oh, yang naik bis? Yang naik bis, karena dekat terminal. Jadi datangnya itu jam 2, jam 3 pagi. Nah itulah kesempatan kita nyari. Jam 2, jam 3 pagi. Jadi nganter ke sana, nganter sini. Yang dalam kota aja. Dalam kota aja, itu kita cari di situ. Itu seperti ini. Selama jadi driver ojol, paling jauh bawa kemana? Paling jauh bawa offline atau online? Beda ya? Beda. Beda, offline sama online ya? Offline beda. Kalau offline beda. Jadi kalau online itu karena saya bergabung di Gokar, itu maksimal 100 kilo Om. Oh, ada maksimalnya? Ya. Maksimal itu 100 kilo kalau Gokar. Jadi kalau untuk motor itu 25 kilo. Kalau motor? Ya, kalau untuk Gokar itu 100 kilo maksimal. Jadi ya sebentar paling Tangerang, paling jauh kalau berdasarkan aplikasi. Ya. Cuman ada lagi dia nanti dari situ minta, misalnya kita 100 kilo lebih nih ke sini nih, dia tembak 100 kilo dari situ ke sana, dia buka aplikasi penumpang, minta antar sana berapa harganya. Oh gitu, bisa? Itu offline kalau gitu jadinya, ya bisa seperti itu. Tapi kalau offline berarti, maaf kalau offline berarti ada tawar-menawar kalau jauh? Betul. Paling jauh kemana? Paling jauh saya ke Bandung. Bogor, Bandung. Berapa kilo? Berapa kilo ya? Lebih dari 100 kilo lah yang jelas. Bogor, Bandung. Kena berapa itu? Itu negosiasi dulu 500 ya. Malam itu? Siang. Oh siang, malah siang ya? Siang dapatnya. Dia minta diantar ke Bandung. Saya dapat dari terminal dari stasiun Bogor. Minta diantar ke Bandung ibu-ibu. 500.000. 500.000 cuman dikasih 800 akhirnya sama dia karena kasihan mungkin kan. Oh sih. Alhamdulillah. Kasih 800.000 sama dia. Itu yang paling jauh. Ya. Yang paling pendek? Yang paling pendek sih banyak. Banyak ya. Banyak yang paling pendek itu tahu. Yang kosan dulu karena tahun 2020 itu masih ada namanya mungkin Argo Salep Om. Argo Salep? Iya, sebetulnya Argo Salep itu
Argo 8.800 Om. Tarif 8.800. Beneran itu? Betul. Mungkin bisa tanya ke teman-teman yang lain di Gokar yang dia mulai mendaftar tahun 2020, para senior-senior itu tahun 2020, ada Argo namanya Argo Salep. Ongkosan 8.800 rupiah. Gila, 8.800 kayak Betul. dapur ya. 8.800 rupiah. Jadi kita itu ya jauh deket ya gitu berdasarkan aplikasi deketnya 8.800 itu. Berarti pernah paling 8.800 Betul. juga sampai 800.000 yang paling banyak berarti. Ya paling banyak itu karena kan negosiasi Oh my God. negosiasi. Karena jenengan biasa ngalong, saya juga yakin pasti ada pengalaman yang kurang enak juga. Ada Yang agak aneh-aneh lah dalam tanda Betul. kutip, berbau mistis lah ya. betul. Gimana tuh awalnya bawa dari mana ke mana waktu itu? Waktu itu malam hari Om. Malam hari itu Sekitar jam berapa? sekitar jam 2-an lah Om. Jam 2 pagi. Seperti biasa kita ngalong gitu kan jam 2 pagi. Nah, itu lagi nongkrong, lagi ngalong sama teman-teman semuanya. Dapatlah orderan saya masuk. Orderan masuk itu ke Cibinong, ke daerah Cibinong. Ngantar ke perumahan di sana. Jaraknya jauh, lumayan ya? Lumayan, hampir 1 jam lah, hampir 1 jam sana. Casnya sekitar berapa kalau dari situ? Itu dulu masih murah Om, sekitar 80 ribuan lah, 80 ribuan lah dulu. Jadi bawa ke sana Berapa orang? 2 orang Om. 2 orang? 2 orang suami istri. Oh, suami istri kita bawa ke sana. Dia turun dari terminal Baranang siang, tujuan ke perumahan di sekitar Cibinong situ, Cibinong. Antar lah kita kan, antar. Sepanjang perjalanan ngobrol biasa aja kita, maksudnya nggak ada yang aneh-aneh lah, nggak ada yang aneh-aneh sampai sana pun masuk ke perumahannya pun kita aman semuanya, gitu kan, aman semuanya. Ngedrop dia selesai pembayaran, selesai. Nah ketika pulangnya itulah ada semacam kejadian yang membuat bulu kuduk. Aduh, terum ya. Santai aja. Bentar, ini saya benar merinding dong. Padahal yang itu ngedrop ke wilayah situ, jadi kembalinya juga lewat situ atau jalan yang lain? Jalan situ lagi Om. Jadi jalan masuk tadi? Jalan masuk lagi. Jalan masuk keluar situ. Satu pintu? Satu pintu karena modal malam kan. Oh perumahan, model Perumahan. kalau Jadi satu perumahan pintu. Ya, jadi merinding. Jadi kejadiannya itu waktu saya pulang sendirian itu dari nganter penumpang itu pulang, kita harus melewati semacam taman kota, taman yang hutan-hutan gitu. Hutan. Sebenarnya itu dibilang perumahan baru mungkin loh ya, karena saya baru pertama kali mendapat order ke situ, baru pertama kali. Baru pertama kali juga ke Betul, wilayah itu? ke wilayah itu baru pertama kali, ke perumahan itu Om. Tapi kalau wilayah Cibinong lain, ya saya sering. Cuman kalau ke perumahan itu saya baru pertama kali dapat orderan itu. Ketika mengantar aman, pulangnya itu kan sendirian saya Om. Lagi nyetir di perumahan nyetir. Nah, otomatis perumahan itu lampunya itu cuma ada jaraknya jauh-jauh Om. Nggak rata seperti di perumahan-perumahan gitu kan. Jadi jaraknya karena di jalan utama. Jadi ada jarak berapa meter baru ada lampu gitu Om. Oh ini Seperti lampu jalan. Lampu jalan ya. Nah, lampu jalan tapi agak jaraknya agak panjang gitu ya. Seperti itu. Nah, waktu lagi jalan itu nggak sengaja karena kita harus melewati kita berangkat itu kan ngelewatin taman itu nih, ngedrop dia pulang nggak mau kita lewat itu lagi, jalan itu lagi. Dari situlah dari jarak jauh itu saya ngelihat apa ini saya pikirkan gitu, apa ini kan, apa saya lihat apa, tapi yang jelas bentuknya putih Om, putih dia, pakaiannya putih, apaan saya bilang kan. Ucang Kak, makin lama makin dekat kan, saya makin dekat Om, mendekat dia karena mau nggak mau kita harus lewat di situ. Nah setelah itu, aduh, rokok dulu. merinding saya. Aduh. Nah jadi ketika melalui
makin mendekat ke dia itu makin jelas Om. Makin jelas lah, makin jelas itu. Saya cuma ngelihat ke sebelah kiri saya, ngelihat ternyata astagfirullahaladzim Om. Kalau muka sih alhamdulillah saya nggak ngelihat Om. Muka saya nggak, saya langsung tutup begini. Saya langsung tutup begini. Saya secara logika langsung berpikir, apa ini setan? Apa ini setan? Saya nggak tahu karena pengalaman pertama. Saya jadi nggak ngerti ini apa setan, apa sih apa nih. Dah saya bilang makin ngedeketin kan astagfirullahaladzim. Jadi yang secara visual saya bisa katakan tuh dia baju putih, duduk di pohon, ucang-ucang kaki begini, goyangin kaki, rambut, mukanya rambutnya pokoknya panjang, terus ya pokoknya gitulah, dia ucang-ucang kaki gitu, rambut panjang, jalan saya takut Om. Merinding. Saya jujur pada saat itu saya takut. Saya merinding. Apa ini yang dinamakan makhluk halus gitu kan? Saya, apa ini? Karena saya sama sekali tidak pernah melihat semacam itu gitu loh. Saya nggak pernah lihat. Apa ini? Tapi kok kalau orang saya pikir kok ngapain malam-malam di pohon gitu kan? Itu pohonnya tinggi. Nggak terlalu tinggi Om. Pohonnya 2 meteran lah, 2 meter, 3 meter lah. Jadi berarti nggak terlalu besar pohonnya itu? Pohonnya nggak besar. Cuman karena itu kan masih kayak di hutan-hutan gitu, di taman-taman gitu Om. Jadi di dahannya aja dia duduk Om. Dahannya, jadi ucang-ucang kaki gitu. Saya otomatis kasih klakson dengan harapan kan, karena begitu masuk dari perumahan itu kan kita ada security. Saya ninggal KTP di sana. Jadi begitu masuk, saya kasih klakson, kasih lampu jauh dengan harapan ada bantu, ada security datang gitu kan. Ternyata nggak ada. Akhirnya saya kebut lah mobil itu kan. Saya kebut mobil, ada polisi tidur. Sikat polisi tidur. Saya sikat. Saya pokoknya nggak peduli. Saya sikat gitu. Akhirnya sampailah di pos security. Sampai di pos. Agak tenang ya di situ. Agak tenang saya di situ. Tenang di pos security, sudah tenang, sudah nggak ada pikiran. Cuman masih deg-degan aja. Masih tanda tanya ini apa gitu kan. Nah akhirnya saya tanyalah ke security itu sambil mengambil KTP saya tanya pakai bahasa Sunda dia, pakai bahasa Sunda. Dia bilang, kenapa Pak? Dia bilang, Pak saya mau nanya apa Pak? Ini yang naruh jemuran di hutan-hutan sana, di taman itu siapa? Saya masih berpikir positif Om, masih berpikir positif Om kalau itu. Jadi dia bilang jemuran di mana? Itu di taman itu Pak, di taman itu yang mau ke klaster. Nggak lama datanglah bapak-bapak lagi security juga, usianya lebih tua, lebih senior mungkin. Mungkin orang sana asli, jadi lebih kenal seluk-beluk daerah situ kan. Bapak-bapak cuma bilang, ayah naon Kang, pakai bahasa di situ, ada apa Kang? Gitu, ada apa Kang? Pak, punten nih bade mau nanya Pak. Yang iseng naruh jemuran itu siapa? Jemuran itu siapa? Di mana? Itu di taman Pak, di taman itu yang di taman dekat hutan-hutan itu Pak. Gitu. Si bapaknya cuman bilang, yang muda bilang, ayo kita lihat sana. Ngajak lihat saya nggak mungkin, nggak berani lah saya ngeliat lagi kan. Nggak mau lah Pak, saya mau pulang aja Pak. Pulang. Nah nggak lama setelah itu bapaknya bilang, cuman sambil nepuk badan saya juga masih di mana ngambil KTP itu dibilangin, Kang yang sabar ya Kang, yang kabar wayahna we ieu mah, yang sabar. Kenapa Pak? Sebenarnya kenapa Pak? Itu bukan orang jemur. Itu memang orang yang makhluk yang biasa menampakkan diri kepada orang yang baru pertama kali datang. Istilahnya dia dia bilang ya pengen ada keberadaannya diakui gitu loh. Dia menunjukkan kepada eksistensinya. Betul. Ya, kepada orang yang pertama kali datang. Orang-orang dan baru. Saya kebetulan pertama kali masuk perumahan itu gitu loh. Oh gitu Pak. Jadi itu bukan orang ngejemur Pak ya? Saya bilang bukan. Saya nanya, teh apa Pak? Itulah eta Kang yang disebutnya kunti.
katanya gitu. Astagfirullahaladzim, saya merinding lagi. Nah kan, nah setelah itu, oh gitu Pak, nanti saya langsung telepon ke orang rumah. Saya telepon orang rumah karena orang rumah lebih familiar dengan hal-hal seperti itu, gitu kan. Saya telepon orang rumah, saya bilang, Umi, saya cerita, saya ketemu kayak gini, saya ketemu gini. Istri saya cuma bilang, Abi pulang. Suruh pulang saya. Abi pulang, cepet pulang. Loh kenapa? Udah pulang aja. Nggak usah ngelanjutin dulu, kamu istirahat dulu, pulang. Pulanglah saya. Langsung masuk tol Jagorawi, keluar terus ke Bocimi sana. Cuman sepanjang perjalanan itulah yang saya rasakan seolah-olah ada ketika kita nyetir, otomatis kan ngeliat spion. Spion itu kan. Astagfirullahaladzim, kayak ada gitu. Astagfirullahaladzim, saya kaget ngeliat spion di sini di mobil ini. Astagfirullahaladzim. Tapi nggak ada. Tapi perasaan saya kok ada gitu loh, kok ada gitu perasaan saya. Ah udahlah. Kayak diikutin gitu. Nah seperti itu. Tapi lihat di spion nggak ada. Saya pulang, saya sampai rumah subuh lah. Masuk mobil. Besok paginya mau dibersih-bersih mobil, bersih-bersih. Karena orang rumah kan biasa ikut bersih-bersih mobil itu kan. Baju kotor bawa sama dia dicuci gitu. Nah ketika bersih-bersih itulah dia, saya masih di dalam rumah tuh, dia manggil saya, Abi, apa namanya, ini kok bau bangkai. Dia bilang, bangkai, kamu bawa penumpang bawa barang apa? Bangkai apa? Saya bingung lah, ya kan, penumpang seharusnya nggak bawa barang aneh-aneh gitu loh. Saya cek lah, saya ikut-ikut ngecek. Begitu barang sudah dikeluarkan semuanya, dicium memang bau bangkai. Bangkai apa nih di bagasi ini? Bagasi bilang bagasi bau bangkai. Sampai saya buka ini apa? Posisi mobil Brio itu ban serep kan di bawah nih. Ya. Dibuka nih. Saya buka, saya lihat siapa tahu ada nyelap apa gitu kan. Tapi memang nggak ada. Saya tutup lagi, udahlah. Kebetulan pada hari itu neneknya istri saya main. Memang jaraknya tidak terlalu jauh rumahnya. Main dia ke situ kan. Dia cuma bilang begini aja. Ah, kenapa? Enggak nek, ini asa kayak bau-bau bangke. Oh, mana? Di mobil. Dia cuma nggak banyak bicara. Nenek saya itu nggak banyak bicara. Dia masuk ke dalam, ngambil sapu lidi. Sapu lidi aja. Yang biasa kita bersihin di kasur itu kan, kasur kan ada sapu lidi. Ambil itu sapu lidi, keluar, mukul-mukul mobil, dipukul-pukul di bagasinya, joknya digebuk-gebuk itu dibersihin sama dia, seolah dibersihin. Saya cuma ngeliat aja, maksudnya apa ini? Saya nggak ngerti kayak gitu, saya nggak ngerti apa ini. Dia cuma bilang, atos, gitu bilang. Maksudnya sudah, gitu, sudah. Oh iya nek, udah. Memang baunya berkurang, baunya memang berkurang dan hilang, baunya hilang. Cuman kan setelah baunya hilang, saya coba berpikir, apa ngikut gitu kan? Apa yang tadi malam ngikut gitu kok? Kalau ngikut kok di spion nggak kelihatan. Saya bilang, apa ini? Nah setelah itu saya berangkat lagi nyari penumpang lagi. Tapi sebenarnya saya steam dulu mobilnya. Saya steam mobil, saya bersihkan, saya wangi-wangin, saya semprot parfum segala macamnya lah. Nah jadi semacam itulah kejadiannya. Tapi itu nenek nggak cerita ada apa? Nggak ada. Dia cuma bilang atos. Jadi sudah. Sama dia manggil saya A itu kakak di sana panggilan anaknya atos. Jadi macam sudah gitu kan. Jadi ya udah, saya pikir karena nenek saya cuman udah kamu nyari keluar lagi aja, bismillah aja gitu aja. Ceritanya ini satu cerita, tapi auranya kencang banget malam ini. Padahal cuma satu cerita, cuman memang auranya dapat banget. Nggak tahu kenapa. Atau mungkin yang dari Cibinong datang ke sini juga. Jangan dong. Oh, jangan ya. Jangan dong. Ya untung aja Om Dedek nggak melihat persis mukanya gitu ya, cuman rambut betul ya, rambut yang panjang banget, ya. Terus ucang-ucang di pohon itu ya, dia di pohon. iya. Dan
kain putihnya itu cuma sampai segini gini. Ya, Jadi kan umumnya kan dia nutupin kaki, Ya. itu enggak, dia agak Ya. agak kesini. Luar biasa nih merinding. saya dari tadi Om, merinding dari tadi, dari sana udah merinding, sini merinding juga Om. Oke. Jadi setelah kejadian itu udah nggak ada kejadian lagi, Alhamdulillah enggak, dan saya nggak mau Om. nggak mau ya. Nggak mau lagi Om, maksudnya nggak mau kelihat kejadian-kejadian gitu, udahlah yang normal-normal aja lah. Saya nggak mau mendapatkan penumpang yang berbau-berbau mistik itu, enggak lah. Saya udah cukup sekali aja, karena itu pengalaman pertama yang apa namanya membuat saya berpikir bahwa oh itu bentuknya seperti itu gitu loh, bentuknya makhluk itu seperti itu gitu loh. Selama ini kan cuman kayak suara gitu kan. Ketika saya misalnya di rumah itu lagi mandi, ada suara orang nangis, padahal di rumah saya belum punya anak, ada kecil nangis gitu kan, siapa itu tuh ada suara orang ketawa gitu, itu bagi saya udah biasa. Kalau suara gitu udah bukan cuman sekali dua kali saya mengalaminya kalau sebatas suara, tapi kalau betul-betul yang berbentuk itu ya baru pertama kali itu. Dan itu ya. Dan saya kapok saya nggak mau ketemu kayak gitu. Atau mungkin Allah selama ini Om Dedek sendiri mungkin lebih sering agak berpikiran yang logis, betul, orang yang lebih menggunakan rasio daripada hati nurani. Betul. Saya lebih memikirkan itu. Ya itu yang biasanya memang kayak gitu. Jadi kalau orang yang agak sedikit, ya percaya sih, hanya sebatas percaya kalau astral itu ada, cuma Ya, betul. lebih banyak orang itu menyepelekan. Jadi akhirnya dia menunjukkan eksistensinya. Begitu ya? Ya. Jadi kalau sudah mengalami kan baru bisa cerita gitu kan. Iya. Ternyata benar-benar ada. Iya. Itu udah nggak ada cerita lagi berarti Om? Nggak ada, kalau pengalaman pribadi saya nggak ada lagi. Cuma kalau di teman-teman saya di komunitas, ya Banyak lah ya. ada cerita banyak. Di komunitas tuh ada yang kejadian seperti itu, ada. Oke. Cuman kalau saya pribadi ngalamin itu. Tapi keren, ceritanya keren. Dan kalau yang dibayangkan kuntilanaknya serem, sebenarnya enggak, cantik kok. Apa iya? Cantik. Sangat cantik. Oh, Itu ya Om. Terima kasih ceritanya. Mungkin lain waktu kalau ada dapat kejadian lagi kita bisa cerita lagi. cukup sekali aja. Cukup Saya sekali. aja, nggak mau Oke, ketemu lagi terima saya. kasih. Itu teman-teman, sedikit cerita dari Om Dedek. Cerita singkat, tapi malam ini auranya memang luar biasa, sangat berbeda dari malam-malam sebelumnya. Mengingatkan kita semua, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.